Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Julia, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kedatangan saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai warisan. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Amanah dari Desa Bakung. Ya, baiklah, langsung saja ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang warisan? Warisan adalah harta peninggalan mayit yang diwariskan kepada ahli warisnya. Apa saja jenis warisan yang dapat diwariskan oleh seseorang menurut hukum? Harta benda peninggalan mayit yang memiliki nilai jual. Siapa saja yang berhak menerima warisan? Yang menerima warisan ya ahli warisnya saja. Terus ahli warisnya ini yaitu ya kalau punya anak ya berarti anak. Kalau tidak punya anak berarti ahli waris ini jatuh kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak ada, sudah tidak ada, jatuhnya waris ini kepada kakak adiknya. Adiknya ini misalnya tidak ada lagi, jatuh ke keponakannya. Kapan pembagian waris sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dibagikan secepatnya. Oh ya, kalau di Desa Bakung sendiri biasanya itu kapan, Bu? Biasanya 7 hari setelah penguburan mayit. Bagaimana cara pembagian warisan jika tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh mayit? Ya, dibagikan secara hukum Islam atau secara kekeluargaan. Mengapa sering terjadi sengketa keluarga dalam pembagian warisan? Karena ada faktor pertumbuhan sosial dan dilakukan pembagian tidak merata. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa warisan secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan? Penyelesaiannya kita menerapkan hukum kekeluargaan yang pembagian waris ini dibagi secara adil dan merata. Di mana proses mediasi biasanya dilakukan jika terjadi sengketa dalam pembagian warisan? Biasanya semua ahli waris ini dikumpulkan di rumah salah satu ahli waris, kemudian kita musyawarah bareng-bareng sampai ada kesepakatan ahli waris. Bagaimana sistem pembagian waris di Desa Bakung ini, Bu? Biasanya dibagi secara kekeluargaan. Mengapa pembagian waris di Desa Bakung ini tidak menggunakan hukum pembagian waris Islam? Karena untuk menghindari kecemburuan sosial yang mengakibatkan perselisihan gitu, Mbak. Berikan satu contoh kasus tentang pembagian waris yang pernah Ibu tangani. Ya, waktu itu ya keluarga saya sendiri ya, ini misalnya orang tua saya. Waktu itu orang tua saya meninggal dalam keadaan tidak punya suami dan punya anak 6. Terus meninggalkan harta yaitu rumah, terus kebun, terus sawah setengah hektar. Nah, terus gimana ini karena ya kalau dibagikan kayaknya ya susah ya, sulit lah maksudnya dapatnya sedikitan gitu. Jadi membagikannya diuangkan dulu. Jadi waktu itu saya tuh rumah diuangkan seharga 100 juta. Terus kebun waktu itu diuangkan seharga 200 juta. Terus sawah setengah hektar waktu itu diuangkan seharga 300 juta. Jadi jumlahnya 600 juta. Nah, uang 600 juta ini dibagikan secara hukum Islam dulu. Setelah dibagikan secara hukum Islam,
sudah diterima oleh ahli waris, semuanya sudah menerima semua. Nah, kemudian kita kumpulkan lagi, kita tarik lagi, ditarik lagi, dikumpulkan lagi. Terus kita bagikan secara hukum kekeluargaan yang hasilnya dapat 100-an, jadi 600 itu 100-an, jadi dibagi secara rata. Begitu loh. Tapi sebelumnya tuh Mbak dikasih ada pemberitahuan dulu bahwa nanti cara pembagiannya ini secara hukum Islam dulu, kemudian dibagikan dikumpulan lagi, dibagikan secara hukum kekeluargaan, dan semua ahli waris ini sepakat semua. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada masalah, damai, begitu Mbak. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat bagi saya. Ya Nak, sama-sama ya. Semoga ilmunya manfaat. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.